Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita melihat satu keistimewaan yang dapat kita temukan di Rusia. Kenapa negara sebesar ini, ya, batas-batasnya itu dari Asia sampai Eropa dan memiliki perbatasan yang cukup luas dengan Cina, memiliki beberapa kanal hubungan langsung, ya, jalan, kanal dan lain sebagainya itu sampai 25 penyeberangan, akan tetapi virus yang menyebar ke Rusia itu tampaknya terbendung, ya. Hanya sekitar 800 kalau tidak salah, 1800 atau 800 coronavirus yang ada di 1836 yang ada di Rusia, dan korban meninggalnya itu hanya sekitar 9 orang. Jumlah yang sangat perlu kita apresiasi karena luasnya wilayah Rusia yang begitu besar gitu ya, dengan iklim yang dingin dan perbatasan dengan sejumlah negara Eropa yang saat ini juga memiliki wabah yang cukup tinggi itu. Kenapa ini terjadi? Kita tahu bahwa Rusia adalah sebuah negara besar, ya, menjadi superpower yang mengalami porak-poranda pada masa transisi ketika pemerintahan komunis, ya, di bawah Gorbachev kemudian tidak berdaya untuk membiayai negara-negara satelitnya dan mengalami kemandekan, sehingga dia tunduk kepada intervensi Amerika melalui apa yang kita sebut sebagai glasnost dan perestroika. Dari sinilah sebetulnya Rusia itu runtuh dan eksploitasi besar-besaran kekayaan Rusia itu mengalir ke Amerika Serikat itu. Ya, jadi memang luar biasa. Jadi setiap keributan yang ada di sebuah negara, biasanya Amerika selalu melakukan eksploitasi dan mengambil aset-aset negara itu. Ya, ini terjadi terutama di bawah ketika Rusia di bawah kendali Boris Yeltsin itu. Tetapi ketika Rusia kemudian mendapatkan kepemimpinan yang baru, Vladimir Putin, ya, ini mantan direktur KGB, ya. Kemudian bisa melakukan konsolidasi terhadap Rusia ini, ya. Kenapa Rusia sekarang menjadi negara yang sangat stabil dan lain sebagainya? Saya kira juga sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang ada dari Vladimir Putin. Kita tahu bahwa Vladimir Putin ini sebenarnya bapaknya adalah orang komunis, bahkan kader komunis. Akan tetapi ibunya itu penganut Kristen Ortodok itu. Jadi bukan Kristen yang ada di Indonesia, bukan Katolik, Protestan atau apa-apa begitu ya, enggak, Ortodok, ya. Di mana Kristen Ortodok inilah yang memiliki tingkat penghormatan terhadap Islam cukup tinggi, berbeda dengan Kristen Protestan maupun Kristen Barat yang justru menghancurkan di berbagai wilayah kependudukannya, di mana umat Islam menjadi korban yang sangat tinggi. Kristen Ortodok tidak melakukan itu. Itu juga ditunjukkan, ya, kedekatan dari Vladimir Putin terhadap pegulat kita, Habib gitu ya, yang saat ini menjadi orang yang sangat kesohor di Rusia. Jadi kalau ada orang yang kesohor di Rusia, ya bukan hanya di negaranya sendiri, di Rusia itu adalah Vladimir Putin. Yang kedua adalah Habib itu, ya, seorang pegulat itu juga sangat dikagumi di Rusia. Yang ketiga adalah dia sangat dekat juga dengan Presiden Ruslan itu yang dari Dagestan itu, satu wilayah federasi yang masuk ke dalam Rusia juga. Bahkan dengan Ruslan ini, ya, Presiden Ruslan ini dianggap Putin menganggap Ruslan itu adalah anaknya sendiri. Jadi betapa kedekatan ini menjadi sangat luar biasa, betapa Putin memiliki empati yang sangat tinggi terhadap Islam. Di samping itu kenyataan menunjukkan bahwa memang Rusia sendiri hari ini trennya adalah Islam itu sangat meningkat dengan pesat, ya. Menurut narasi yang dibuat oleh Al Jazeera dikatakan bahwa saat ini Islam di Rusia itu adalah 1/5 dari jumlah penduduknya itu, ya, dengan lembaga-lembaga yang sangat dihormati. Dan kita tahu sendiri juga bahwa Putin membangunkan sebuah masjid raya yang sangat besar, di mana pemimpin-pemimpin dari dunia Islam itu diundang untuk menghadiri perayaan itu.
Ya, ini menunjukkan bahwa Rusia menjadi negara yang sangat simpatik terhadap Islam, dan seorang patriark Rusia sendiri juga memberikan pengamatan bahwa masa depan yang ada di Rusia adalah masa depan Islam itu. Kristen, bahkan Kristen Ortodok itu juga mengalami pelunturan di Rusia itu, dan patriark yang disebut patriark ini kalau di dalam Katolik itu setara dengan kedudukannya dengan paus gitu ya, mengakui bagaimana akhlaknya orang-orang Islam itu, ya. Dan inilah yang kemudian membuat kita tidak pernah melihat gejolak sosial yang terjadi, tidak ada caci maki dari Kristen terhadap Islam di Rusia, dan sebaliknya mereka saling mengerti yang ada di sini. Dan ini berbeda dengan kondisi di Indonesia, di mana minoritas yang begitu kecil saja itu kurang ajarnya bukan main terhadap mayoritas umat Islam itu. Nah, apa yang membuat virus corona yang ada di Rusia dengan jumlah yang cukup banyak tetapi juga dengan kematian yang sangat sedikit, jadi hanya sekitar 9 orang ini adalah kewaspadaan dari Putin itu sendiri. Jadi ketika virus mulai mewabah di Rusia, ya, dan ada satu orang Rusia yang sudah terkena virus, maka semua pintu akses dari Cina ke Rusia ditutup total oleh Rusia itu. Ini juga yang sebetulnya diprotes oleh pihak Cina, ya, dan Rusia tidak peduli terhadap protes Cina tersebut. Ini adalah ketegasan yang diperlukan, dan mengapa pemerintahan Rusia berani cukup tegas terhadap Cina? Salah satunya adalah karena negaranya independen. Ya, sekalipun ada hubungan proyek di mana sebuah jalan besar dibangun dari Beijing menuju Moskow sedang di dalam proses dan dipromosikan terus oleh pihak Cina, tetapi Rusia tidak peduli karena teknologi yang ada di Rusia itu jauh lebih bagus daripada teknologi yang ada di Cina, apalagi teknologi ruang angkasa atau persenjataan militer dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ekonomi Rusia itu sendiri independen. Ya, dia tidak tergantung. Bahkan secara politik, kalau bisa dikatakan, satu-satunya negara yang tidak tunduk dengan komunisme maupun New World Order adalah Rusia itu sendiri. Ya, saya perlu tegaskan bahwa Rusia tidak tunduk kepada komunisme. Kenapa begitu? Karena sebetulnya komunisme itu di Rusia sudah masa lalu sejarah. Orang Rusia sekarang 41% itu memiliki agama Kristen Ortodok. Hanya 6% yang masuk ke dalam Kristen, kalau tidak Katolik ya Protestan. Dua-duanya itu totalnya 6%. Sementara ya Islam kalau data resmi itu memang dikatakan sekitar 6% juga. Jadi sudah lebih dari Kristen Katolik. Tapi banyak pihak yang mengatakan bahwa penduduk Rusia, Federasi Rusia yang saya maksudkan adalah sekitar 20%. Dan kenapa begitu? Karena memang bagian-bagian dari negara federal ini memang mayoritas penduduknya itu adalah Islam. Ya, dikatakan bahwa sejarah masuknya Islam ke Rusia itu sejak abad pertama Hijriah itu sudah sampai ke sana itu. Sehingga memang kenyataan ini menjadi pulih kembali ketika komunisme itu runtuh sama sekali. Ya, sekarang tidak ada komunisme sekalipun ada agnostisisme dan ateisme itu, tetapi ideologi komunis itu tidak ada. Inilah yang membedakan, ya, kenapa Rusia begitu menjadi sebuah kekuatan yang sangat dihitung baik oleh komunisme maupun oleh New World Order yang disponsori oleh Amerika, Inggris maupun Israel itu. Kekuatan ini menjadi sangat penting karena apa? Teknologi militer Rusia itu justru di atas dari teknologi yang ada baik militer Cina maupun militer Amerika. Kalau pembaca ingin mendapatkan akses itu sebetulnya banyak, ya. Ada 6 persenjataan yang dimiliki oleh Rusia, memiliki tingkat penghancur massal, ya, yang yang tidak dimiliki penangkalnya baik oleh Amerika maupun Cina. Itu seperti Avangard, ya, kemudian Kinsal, Sikron dan lain sebagainya. Itu semua adalah hipersonik, ya, yang bisa menghancurkan wilayah-wilayah lain. Dan yang sangat hebat adalah kecerdasannya pada Menteri Pertahanan, ya, misalnya Sergei Shoigu,
Ya, ini Menteri Pertahanan yang sangat cerdas. Ketika ditanya oleh wartawan, kenapa Anda tidak membangun banyak kapal selam, kapal induk seperti yang dilakukan oleh Amerika? Dia hanya menjawab dengan cara yang sangat sederhana. Kita tidak butuh kapal induk yang banyak itu. Kita cukup membuat satu peluru saja untuk menenggelamkan kapal induk itu. Hari ini, kapal induk di dalam teknologi militer itu tidak lebih dari kelinci di tengah padang rumput itu. Jadi sangat mudah untuk diincar dan ditenggelamkan. Dan karena itulah dengan biaya mahal tetapi juga rentan terhadap serangan musuh, maka Rusia lebih cenderung untuk mengembangkan teknologi serang dalam bentuk rudal-rudal yang hipersonik itu. Yang hari ini belum dimiliki baik oleh Amerika maupun Cina itu. Apa yang menjadi perhatian bagi kita adalah proyeksi atau profetologinya, ya, seperti yang dikemukakan oleh Nabi tentang akhir zaman itu, bahwa nanti itu yang membantu Islam di dalam perang akhir zaman itu adalah Romawi Timur yang disebut dengan Kristen Ortodok itu, yang itu adalah ada di Rusia itu. Dan karena itu memang kita tidak tahu persis. Kalau betul kemudian juga seperti yang informasi juga sering kita dengar bahwa angkatan militer yang ada di Rusia saat ini itu 40%-nya juga sudah beragama Islam, dan tren perkembangan tentang Islam yang terus naik di Rusia, maka memang kita memiliki satu kekuatan yang luar biasa, ya, kalau ada ikatan, ya, yang sangat erat, ya, antara Rusia dengan negara-negara Islam. Saat ini memang Rusia coba diblokir oleh Amerika, terutama dalam penjualan senjata S-400 itu. Sistem pertahanan 400 yang disukai, ya, tidak hanya oleh sekutu-sekutu Rusia, tetapi juga sekutu-sekutu Amerika sendiri. Dan kelimpungan memang. Dan kenapa Amerika itu harus memblokir persenjataan Rusia ini? Karena kalau Rusia menggunakan ini dan banyak orang menggunakan rudal pertahanan S-400 ini, maka bisa dikatakan bahwa semua rudal yang dimiliki, termasuk Patriot, yang dimiliki oleh Amerika itu seperti sampah. Begitu juga dengan pesawat F-22 maupun F-35 yang bisa take off secara vertikal. Itu tidak ada artinya, sampah semua. Padahal itu adalah proyek yang besar itu. Dan inilah situasi-situasi yang hari ini yang kita lihat bahwa memang tampaknya virus ini betul-betul menyeleksi. Ya, memang terlihat sangat aneh bagaimana bisa negara lain di Eropa memiliki tingkat kehancuran karena virus yang sangat tinggi ini, tetapi justru di Eropa tidak kena, gitu loh. Ya, kenapa itu? Ya, bisa dikatakan kena, tapi skalanya tidak nyampe 5% dari rata-rata apa yang diderita oleh negara-negara Eropa yang lain. Ya, apalagi kalau diukur dengan skala keluasan wilayahnya. Jadi seluruh Eropa Barat dengan Rusia itu sendiri sebetulnya adalah lebih luas dari Rusia itu dengan iklim yang dingin. Ya, kenapa itu? Nah, ini misteri-misteri yang tampaknya perlu kita update terus apa yang menjadi rahasia. Tapi salah satunya adalah, ya, memang sikapnya yang sangat tegas. Dia tidak peduli Cina, ya. Dia tidak tergantung kepada Cina, sama sekali tidak tergantung pada Cina. Bahkan Cina lah yang tergantung kepada Rusia, terutama di dalam mendekati Rusia untuk mendapatkan teknologi militer itu, ya, dan sumber daya mineral serta minyak yang sangat dibutuhkan oleh Cina itu. Tetapi lebih dari segalanya, memang Rusia memiliki simpati atau empati terhadap banyak negara Muslim. Dia tidak begitu mempedulikan, ya, apakah ada friksi dalam Islam, tapi semua didekati oleh Rusia. Dan ini menandakan satu masa depan yang saya kira perlu kita amati bersama, karena ini hal yang sangat menarik, perkembangan di Rusia yang jauh berbeda, bahkan bertentangan dengan negara-negara Eropa Barat maupun Amerika maupun komunis yang ada di Cina. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang baik bagi umat Islam di seluruh dunia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.